terjadi bagi setiap kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga orang-orang di luar kita, di luar Kristen bertanya, di manakah Yesus pada umur 13 tahun sampai 29 tahun? Karena yang diketahui sesuai dengan yang tertulis juga di dalam Alkitab bahwa Yesus lahir dan juga pada umur 8 bulan, 8 hari, ya, dalam umur 8 hari, maaf, di mana dalam Lukas pasal 2 ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, saudaraku, kemudian ada yang bisa diketahui jejak Yesus pada umur 12 tahun, di mana sebagai bukti ada tertulis dalam Lukas 22, ya, sekali lagi Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Elohim, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan, di manakah dia? Karena tidak tertulis lagi di manakah Yesus di umur 13 sampai di umur 29, kurang lebih begitulah. Nah, saudaraku, sebelum kita menjawab itu semua, kita harus tahu dulu bahwa di Yahudi ada tradisi-tradisi pendidikan yang dihargai dan harus dilakukan oleh setiap anak jenjang umur dari umur 3 tahun sampai umur dewasa. Nah, oleh karena itu harus kita belajar bahwa mereka atau orang Yahudi, karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi, tidak sama seperti bangsa-bangsa lain. Tidak sama dengan Indonesia yang selalu kita bawa-bawa dengan seperti kita. Nah, yang pertama, saudara, ada satu tradisi yang harus dilakukan jenjang pendidikan di Yahudi yang namanya sekolah Cheder. Cheder ini ya, nama sekolahnya biasanya di umur usia 5 sampai 13 tahun. Nah, sekolah ini adalah sekolah dasar tradisional di mana anak-anak Yahudi mulai pendidikan agama mereka. Mereka belajar membaca dan menulis dalam bahasa Ibrani serta mempelajari dasar-dasar Taurat. Ya, kalau kita samakan dengan kita saat ini, mungkin sekolah minggu sudah kita sedang yaitu belajar, mengajari anak-anak untuk menyanyi, mengajari anak-anak mendengarkan, ya, mengajari anak-anak untuk cerita tentang kebenaran firman. Nah, ini yang jenjang pertama pada umur 3 sampai 13 tahun. Nah, kemudian ada nama sekolah mereka, ya, nama yang harus dilalui oleh anak-anak Yahudi, yaitu Talmud Torah. Nah, Talmud Torah ini berusia seringkali bisa bervariasi. Ada yang anak-anak usia sekolah dasar dan juga usia yang remaja, begitu. Nah, sekolah ini lebih difokuskan pada studi agama dan merupakan lanjutan dari Cheder, ya, Cheder tadi, pelajaran termasuk studi Taurat, Talmud, dan hukum Yahudi. Nah, kalau kita samakan dengan kita saat ini, sama dengan umpamanya di gereja juga atau di sekolah minggu sedang belajar anak-anak remaja. Jadi masih dalam naungan sekolah minggu umur anak-anak remaja. Ya, jadi artinya lanjutan daripada Cheder tadi itulah Talmud Torah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ada sekolah yang dikatakan Yeshiva Ketanah. Yeshiva Ketanah ini usia sekitar 13 sampai 18 tahun. Nah, orang-orang Yahudi ini adalah sekolah menengah agama untuk laki-laki. Ya, khususnya fokus utamanya mereka studi atau belajar tentang Talmud dengan mulai intensitas yang lebih besar dari Talmud Torah tadi. Jadi ada lanjutan, ya, ada lanjutan mereka belajar Talmud Torah dari awal dan mereka lanjutkan dengan belajar lagi lebih intensitas tinggi, ya, lebih tinggi lagi. Nah,
Artinya kalau kita saat ini mungkin ada sekolah-sekolah Alkitab, begitulah kira-kira ya. Yang keempat, ada jenjang sekolah yang dinamakan Yeshiva Gedolah. Yeshiva Gedolah adalah usia pasca menengah. Artinya biasanya umur 18 tahun ke atas. Ya, ini adalah situasi pendidikan yang tinggi, ya, atau ini sekolah tinggi ya. Mungkin kalau sama kita saat ini sudah STT sekolah tinggi teologi ya, begitulah kira-kira. Nah, mereka akan bicara studi tentang lanjutan Talmud dan hukum Yahudi. Jadi para siswa biasanya terlibat dalam studi yang mendalam ya dan analitis. Jadi Yeshiva Gedolah ini sering dihadiri oleh orang-orang yang bercita-cita menjadi rabi dan pemimpin agama Yahudi nantinya. Ya, mereka lewat sekolah Yeshiva Gedolah ini mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yaitu agama Yahudi atau rabi-rabi Yahudi nanti. Kalau kita samakan dengan orang kita sekarang ini, yaitu mungkin sekolah teologi ya. Sekolah teologi yang bisa menjadi pendeta nanti, bisa menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi gembala-gembala sidang. Yang kemudian saudaraku ada sekolah kolel. Ya. Ini usia dewasa yang seringkali orang Yahudi itu yang sudah menikah, itu umurnya sudah menikah, dan mereka masuk dalam sekolah program. Ya, program pendidikan ini yaitu orang-orang dewasa. Ya, laki-laki tentunya mereka melanjutkan studi Talmud dan hukum Yahudi ya, secara penuh waktu. Nah, seringkali dengan dukungan finansial lah, mungkin ada sedikit biaya yang mereka lakukan dan mereka sepenuhnya untuk belajar tentang ini. Ya mungkin sama kita saat ini mungkin kurang lebihnya lah mereka menjadi profesor, menjadi nanti filsafat yang handal mungkin kalau kita ya. Nah, yang terakhir saudara ada namanya sekolah Bais Yaakov. Jadi Bais Yaakov ini dikhususkan kepada perempuan-perempuan atau anak-anak perempuan yang masih sekolah dasar sampai remaja menengah atas untuk belajar ya, memberikan pelajaran terhadap mereka yaitu mengenai pendidikan agama dan juga sekuler. Jadi mereka fokus, yaitu fokusnya adalah pada pendidikan agama, termasuk moral, keterampilan rumah tangga, dan juga pendidikan umum. Ya, saudara-saudaraku, ini jenjang sekolah ini semua adalah harus dilalui anak-anak Yahudi jenjang umur mulai dari 3 tahun sampai pada dewasa. Jadi tidak seperti kita dikhususkan. Nah, kalau Yahudi mereka khususkan daripada sekolah ini harus dilalui. Nah, pertanyaannya tadi, di manakah Yesus di umur itu? Di umur 13 sampai umur yang ke-29 kurang lebih lah begitu. Sudah pasti karena dia seorang Yahudi, dia mengikuti jenjang sekolah-sekolah ini. Dan tentu saudara tidak akan bertanya lagi, oh iya, sibuk dengan sekolah itu. Karena kita tahu pada akhirnya Yesus menjadi pemimpin. Yesus menjadi sebuah yang diagungkan. Karena dia sudah masuk dan diajar, ada bisa masuk ke sekolah ini semua. Jadi nggak ada pertanyaan, bukan berarti Yesus tidak bisa membaca, bukan Yesus tidak bisa menulis. Ya, jadi artinya jelas bahwa pada umur Yesus yang kita pertanyakan, dia pada ada di jenjang-jenjang sekolah di Yahudi yang sampai saat ini masih ada. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati.